杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Karena kedua saudara perempuan itu telah bersembunyi di tanah Changyun akhir-akhir ini tanpa mendapatkan istirahat yang baik, karena mereka diburu oleh orang-orang sekte Xiao dan bertarung satu demi satu. Jika seni ilahi Tongqi Lianxi tidak memulihkan esensi sejati mereka dengan sangat cepat, mereka pasti sudah lama terbunuh atau tertangkap. Setelah memasuki gua jahat, mereka berdua harus berhadapan dengan roh jahat. Jadi mereka menjadi semakin kelelahan dan tidak banyak energi yang tersisa di dalam diri mereka. Setidaknya perlu setengah hari bagi Anda untuk memulihkan energi sejati Anda. Yangke tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, saya tidak bisa pergi ke sana kecuali saya dalam kondisi prima. Jaer mengerucutkan bibirnya. Saya punya cara. Yangke terkekeh mengambil setetes ramuan dari ruang buku hitam, mengulurkan jarinya ke arah Jaer dan berkata, "Buka mulut Anda." Jaer hampir secara refleks membuka mulut jarinya. Reaksi santai ini juga menunjukkan bahwa dia tidak terlalu waspada terhadap Yangke. Saat Yangke memasukkan jari-jarinya, Jaer tampak tertegun sejenak, yang kemudian dia tiba-tiba sadar. Dengan mata berbentuk almond, rona merah muncul di wajahnya. Dan dia hendak mengutuk, tetapi Yangke buru-buru berkata, "Hisap benda itu," kata Yangke. Jaer merutkan kening dan saat berikutnya dia merasakan rasa manis menyebar di sekujur lidahnya. Saat rasa itu menyebar, gelombang energi hangat meresap ke dalam perutnya dan menyebar ke anggota tubuhnya. Hanya sesaat seluruh tubuhnya yang akan mengering dan energi sebenarnya meningkat pesat. Merasakan itu, ekspresinya sedikit berubah dan dia memandang Yangke dengan terkejut dan menemukan bahwa dia tidak memiliki ekspresi cabul di wajahnya. Bahkan dia tidak bisa lebih serius lagi. Sekarang Jaer tahu bahwa apa yang diberikan Yangke padanya pasti merupakan harta yang luar biasa. Jadi dia tidak tega menyanyiakannya. Menekan rasa malunya, menggulung lidahnya dan menghisap jari Yangke. Setelah memutarnya beberapa kali, matanya yang indah tiba-tiba menjadi berair karena malu. Sehingga seluruh wajahnya menjadi merah. Yangke terkekeh perlahan menarik jarinya dan mengeluarkan benang sutra kristal. "Hei!" Jaer tiba-tiba sedikit mengeluarkan erangan dari tenggorokannya, sehingga Yangke juga cukup malu. Jelas dia tidak menyangka reaksinya akan begitu kuat, karena sentuhan lidah Jaer yang lembut dan harum sepertinya tertinggal di antara jari-jarinya yang membuat Yangke merasa sedikit bersemangat. Tapi saat dia menyeka jari-jarinya di tubuhnya, itu tanpa meninggalkan bekas apapun. Kemudian setetes ramuan keluar lagi. Jadi dia mengulurkan tangannya Meer dan berkata, "Giliran Anda." Meer memiringkan kepalanya dengan malu-malu dan bersuara sekeras nyamuk. "Saya masih tidak menginginkannya lagi." Berapa umur orang ini dan dia masih melakukan hal semacam ini? Meer, dia memberi kita sesuatu untuk mengisi kembali energi kita, dan itu bukan seperti yang Anda pikirkan. Meskipun Jaer sudah duduk bersila, tapi karena kedua saudara perempuan itu memiliki pikiran yang sama, jadi dia tahu apa yang dipikirkan sang adik. Oleh karena itu, dia dengan cepat membuka mulut untuk menjelaskan. "Itu makanan enak, cepat makan." Jaer memperingatkan lagi. Mendengar itu, Meer kemudian melirik Yangke, mengeluarkan suara yang dengan lembut, kemudian membuka mulutnya dan menelan jari Yangke. Karena jika dibandingkan dengan saudara perempuannya,
Mi'er sedikit pemalu dan dia tidak lagi seberani dulu. Kalian pulihkan dulu dan saya akan melindungi hukum. Yake terbatuk ringan dan berdiri dengan berani di depan mereka. Iya. Jaer dan Mi'er sedikit mengangguk dan segera mengaktifkan kekuatan magis menghubungkan energi dan cabang dengan cepat. Di platform batu di sisi lain, Shen Yi, Tao Yang, dan lainnya berjaga-jaga terhadap roh jahat, sambil melihat ke arah ini dengan penuh semangat. Saudara yang sudah lama pergi, kenapa dia belum kembali? Shen Yi sedikit mengernyit, Tao Yang terkekeh. Sepertinya saudara yang sedang bersenang-senang dan mengobrol dengan mereka. Kedua gadis itu tampaknya tidak mewaspadainya, bahkan sepertinya mereka sangat dekat. Saat melihat dari sini, meskipun dia tidak bisa melihatnya wajahnya sepenuhnya, tapi Tao Yang masih bisa melihat wajahnya yang samar-samar. Jadi dia menjelaskan, karena jarak antara Yangke dan kedua gadis itu hanya 3 kaki. Jika mereka waspada, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain berdiri di depan mereka? Luar biasa, tampaknya saudara yang sangat pandai berurusan dengan wanita. Shen Yi tidak bisa tidak mengaguminya. Mendengar itu, Leng San mendengus pelan, karena di tempat asing itu, dia dan Mijimo menderita kerugian besar dari Yangke. Jadi dia juga tahu kalau pria ini sangat pandai berurusan dengan wanita. Meskipun dia dan Zimo awalnya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup dan mati Yangke, tetapi pada akhirnya kebenciannya terhadap Yangke tidak hanya mereda, tetapi dia dan Zimo, dia sebenarnya juga harus berterima kasih padanya. Karena jika Yangke tidak memiliki sarana apapun, bagaimana hal ini dapat dilakukan? Mereka datang. Shen Yi tiba-tiba berseru. Semua orang mendongak dan melihat Yangke terbang berdampingan dengan kedua wanita itu. Luar biasa. Tao Yang juga dipenuhi dengan kekaguman karena dalam waktu yang singkat kedua wanita itu bersedia mengikutinya. Tao Yang berpikir bahwa dia tidak memiliki kemampuan ini, bahkan dia mungkin tidak bisa menghilangkan kewaspadaannya dan permusuhan mereka. Di platform tinggi tidak jauh dari sana, Yu Qing juga mengecilkan pupilnya dan menatap sosok kedua gadis yang menawan itu sejenak. Matanya bersinar dengan cahaya cabul dan ada senyuman sedingin pedang di sudut mulutnya. Namun saat mereka bertiga baru setengah perjalanan, tiba-tiba sesuatu terjadi di bawah. Karena dalam pertempuran antara roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, energi jahat seperti tinta tiba-tiba melonjak. Dan Yangke tidak tahu apa yang dilakukan roh jahat ini. Karena energi jahat seperti naga naik dari bawah, menghalangi ruah ke segala arah yang membuat Yangke dan kedua gadis itu tidak bisa menghindari apapun. Hati-hati! Shen Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun sebelum dia selesai berbicara, semburan cahaya tiba-tiba muncul di sana. Seluruh tubuh Yangke sama mempesona, seperti matahari yang terik, dan energi yang sejati keluar dari tubuhnya langsung melonjak dengan gila-gilaan. Segera energi yang sejati murni secara langsung membentuk tirai cahaya berbentuk oval, kemudian menempuh jarak 10 kaki di sekitar Yangke. Pada saat yang sama, perasaan hangat langsung menyebar yang membuat Jier dan Mi'er menjadi rileks. Rasa dingin di mana-mana hilang dan gerakan yang akan mereka gunakan untuk melawan ditarik kembali. Keluar! Segera roh-roh jahat itu menghantam tirai cahaya dan semburan suara keras terdengar dalam sekejap, seperti garam yang ditaburi minyak mendidih, dan suara itu terus berlanjut. Tapi mereka tidak bisa menyerang tirai cahaya sama sekali karena semua roh jahat langsung dipantulkan keluar. Itu sangat luar biasa. Cheng Yi yang bermulut buruk mau tidak mau mengucapkan kata-kata buruk lagi, tapi kata-katanya melebar dan dia melihat ke depan dengan bodoh. Vitalitas atribut yang menahan energi jahat sungguh luar biasa. Tao Yang memandang Yangke dengan penuh semangat. Tetapi esensi sejati ini terlalu murni. Sekarang dia di alam esensi sejati tingkat berapa?
Meskipun mereka belum pernah mencobanya, apa yang akan menjadi konsekuensi dari persentuhan dengan energi jahat yang setebal air, tetapi mereka juga dapat membayangkan bahwa rasanya pasti tidak akan terlalu enak. Tapi energi yang sejati Yangke sebenarnya dapat menahan energi jahat ini yang memang lebih baik daripada milik mereka. Bukankah ini berarti Yangke bisa keluar masuk dengan bebas, sehingga tidak bisa diserang oleh roh jahat? Setelah Yangke memblokir serangan roh jahat, JR dan Mi'er juga mengambil inisiatif untuk mendekati Yangke. Tapi Yangke bahkan lebih kasar dan langsung memeluk kecantikan dengan satu tangan, menstimulasikan energi yang sejati dan dengan cepat kembali. Setelah jatuh kembali ke platform tinggi, JR dengan cepat melepaskan diri dari pelukannya, memelototinya dengan penuh kebencian dan berbisik, "Jika ini terjadi, saya akan menyelesaikan kejahatan sembrono ini dengan Anda lagi." Mendengar itu, Yangke tertawa datar dan tidak menjawab, karena kedatangan kedua kakak beradik ini menambah semangat pihak ini. Apalagi mereka sama-sama cantik alami dan menawan. Belum lagi penampilan mereka yang biasa-biasa saja, berdiri berdampingan saja, sudah membuat mata semua orang berbinar. Bahkan Lengsan diam-diam membandingkan dirinya dengan mereka dan tidak bisa menahan nafas sedikit pun. Di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa kedua gadis ini lebih unggul darinya dalam hal penampilan dan temperamen, dan mereka berdua adalah wanita cantik kelas 1. "Kalian berdua sangat sopan." Senyi mengepalkan tangannya sebagai salam. JR tidak suka melihatnya, meskipun kelompok orang ini belum pernah bertemu satu sama lain. Kedua gadis ini juga tahu bahwa selain Sekte Xiaoyu ada sekelompok orang yang mengejarnya, dan orang-orang ini berasal dari lembah Raja Hantu, dan sekarang mereka bertemu. Jadi tentu saja mereka tidak terlihat baik. Merasakan dinginnya JR dan Senyi merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. "JR, kalian datang ke sini lebih dulu. Apakah kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa yang terjadi di sini?" Yangke bertanya, karena sekarang bukan saat yang tepat untuk berkonflik. Wajah JR dingin dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Mi'er dan saya sedang melawan roh jahat, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sekelompok besar energi jahat yang seperti air tiba-tiba muncul dari tanah. Setelah energi kejahatan ini muncul, roh jahat itu sedikit tidak normal. Jadi karena Mi'er dan saya melihat ada sesuatu yang salah, kami berdua ingin melarikan diri. Tetapi banyak roh jahat datang dari segala arah dan menghalangi kami di sini." Energi jahat keluar dari tanah? Ekspresi Senyi berubah dan dia bertanya dengan mendesak, "Di mana itu?" JR tidak menunjukkan ke arahnya lagi dan menunjuk ke satu arah. "Di sana. Apakah Anda melihat energi jahat melonjak? Tempat itu sangat mirip dengan mata air." Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk JR, dan tentu saja mereka juga melihat energi jahat melonjak lebih dahsyat di area itu. Seolah-olah semua energi jahat di bawahnya berasal dari suatu tempat, dan seiring dengan meningkatnya energi jahat di bawahnya yang seperti air juga secara bertahap meningkat. "Tidak mungkin." Senyi tampak pucat. "Anda tidak mungkin seberuntung itu, kan?" "Apa itu?" Melihat dia sepertinya mengetahui sesuatu tentang situasinya, Yangke bertanya dengan cemberut. "Itulah mata air roh jahat." Dari kejauhan terdengar suara tua menjawab pertanyaan Senyi, sehingga semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok orang terbang ke arah mereka di kejauhan. Tapi mereka juga diikuti oleh banyak roh jahat berwarna ungu. Adapun jumlah orang yang dalam kelompok ini tidak terlalu banyak, hanya ada 1 orang tua dan 4 orang muda. Tetapi orang tua itu tidak diragukan lagi, mereka adalah penguasa alam kenaikan abadi. Setelah menyadari betapa kuatnya dia, semua orang menunjukkan sedikit ketakutan. Secara umum, alam kenaikan abadi tidak akan muncul di sini, karena mereka semua akan masuk lebih jauh ke dalam gua jahat.
Tapi sekarang orang tua itu seperti elang, melindungi keempat pemuda di sisinya, dan harta rahasia di tangannya mengalir dengan cahaya. Mengusir roh jahat yang menghalangi jalan di depan mereka, melihat sekeliling dan matanya berhenti di tempat sekelompok orang dari sekte Xiaoyu berdiri di platform yang tinggi, dan dia berkata, "Beri ruang." Yuking tampak pahit, tetapi dia tidak berani menyerah dan dengan cepat berkata kepada rekannya, murid-muridnya, untuk minggir. Segera orang tua itu dengan cepat turun bersama keempat pemuda itu dan memandang ke arah Yuking dengan ringan. "Sekte Xiaoyu? Tidak keberatan?" tanya pria tua itu. Yuking menjawab sambil tersenyum. "Senior, apakah Anda bercanda? Platform tinggi ini juga sangat luas." "Iya." Orang tua itu mengangguk sedikit, sangat puas dengan konsensi Yuking. Bagaimanapun lelaki tua itu adalah orang yang terkuat di sini. Bahkan jika Yuking mengutuk dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkannya di depan orang ini. Setelah 4 orang muda yang datang bersama lelaki tua itu pergi, mereka semua memandang para pelayan di sekitar murid laki-laki sekte Xiaoyu dengan penuh minat, karena masing-masing pelayan itu memiliki mata bunga persik. Mata indah mereka mengalir dan diam-diam mereka memandang satu sama lainnya, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Jika Anda tidak ingin kultivasi Anda disedot oleh para wanita ini, maka jangan ganggu mereka. Lelaki tua itu mengingatkan dengan ringan. Mendengar itu, keempat pemuda itu tiba-tiba tersipu dan membuang muka ketika budak Mei dan sekte Xiaoyu berdamai dengan pria di sebelah mereka. Mereka dapat menyerap sebagian dari budidaya pria itu ketika mereka senang dengan murid laki-laki dari sekte Xiaoyu. Mereka kemudian dapat meneruskannya kepada pria dari sekte Xiaoyu, sehingga murid dari laki-laki sekte Xiaoyu dapat meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, budak Mei dari sekte Xiaoyu tidak memiliki pantangan dalam hubungan dengan laki-laki manapun, dan murid laki-laki dari sekte Xiaoyu tidak terlalu mendisiplinkan budak Mei ini. Sebaliknya, mereka dengan senang hati membiarkan mereka merayu pria lain dan mencuri berbagai keuntungan dari mereka. Selain itu, budak Mei juga memiliki berbagai efek magis. Tapi di mata murid laki-laki sekte Xiaoyu, budak Mei bukanlah manusia, melainkan alatnya. Dan orang tua itu jelas sangat akrab dengan berbagai metode sekte Xiaoyu. Dan dia takut keturunannya akan menderita. Jadi dia berbicara untuk mengingatkan mereka. Setelah selesai berbicara, dia menunduk dengan cemberut. Mata tuanya yang tampak keruh berkedip-kedip menatap lokasi yang disebut mata air roh jahat dengan ekspresi emosi di wajahnya. Memalingkan kepalanya, dia melihat ke arah Senyi dan berkata, "Anak laki-laki dari lembar Raja Hantu, sepertinya Anda juga tahu sesuatu tentang mata air roh jahat. Beritahu mereka tentang hal itu. Jika tidak, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mati nanti." "Iya." Senyi juga ingin menjelaskan kepada Yangke. Sekarang setelah laki tua itu mengatakan ini, dia tidak lagi menolak. Mata air roh jahat memang sebuah mata air. Kedua gadis itu melihatnya dengan benar. Yang keluar dari mata air itu adalah roh jahat. Meskipun hal-hal ini berbahaya bagi kita, tetapi sangat bermanfaat bagi roh-roh jahat di sini. Selama Anda memberi mereka cukup waktu, mereka dapat sepenuhnya menyerap mata air roh jahat ini dan kemudian menjadi lebih kuat dan lebih padat. Jadi hal-hal ini sangat menarik bagi mereka. Itulah sebabnya mereka akan bergegas ke sini. Senyi tampak serius dan menjelaskan secara perlahan-lahan. Setiap kali mata air roh jahat muncul dan mata air roh jahat meledak, roh-roh jahat di gua roh jahat akan menjadi sangat tidak stabil. Dan Anda juga telah melihat bahwa mereka bertarung satu sama lain untuk bersaing memperebutkan mata air di bawah. Jadi saya khawatir kita tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Meskipun tidak ada bahaya, tetapi setelah jangka waktu tertentu, begitu roh jahat ini menjadi ganas, kita juga akan diserang. Kali ini sungguh sial.
Roh jahat musim semi mungkin tidak muncul setiap beberapa tahun sekali dan kami tidak menyangka hal itu akan terjadi pada kami. Apa yang harus kita lakukan? Yorong dari Sekte Senjata Harta Karun berseru. Haruskah kita melarikan diri sekarang? Kemana harus melarikan diri? Sandy tersenyum pahit. Tidak ada tempat untuk melarikan diri sekarang. Berdiri di sini Anda masih bisa hidup lebih lama, tapi saya khawatir Anda akan mati lebih cepat setelah Anda pergi dari sini. Hei, Anda benar. Lelaki tua itu tersenyum sinis dan mengangguk. Bahkan ahli seperti saya pun terpaksa datang ke sini. Kalian anak kecil masih ingin melarikan diri. Itu hanya angan-angan Anda saja. Setelah jeda, orang tua itu memandang kerumunan sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apakah Anda ingin bergabung dengan saya untuk melihat apakah Anda dapat menemukan cara untuk bertahan hidup?" Sanyi meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, "Senior, apa rencana Anda?" "Tidak ada rencana, bunuh saja mereka." Orang tua itu terkekeh. Meskipun kekuatan Anda tidak terlalu tinggi, tapi untungnya ada lebih banyak orang yang berdiri di platform tinggi itu. Selama Anda tidak menyerah, mungkin tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, karena Anda berani datang ke gua jahat ganas ini, pasti membawa banyak harta rahasia untuk menahan roh jahat, kan? Iya. Senji mengangguk. Berbeda dengan Yangke, mereka secara alami tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum mereka berani datang ke gua jahat yang ganas, pasti memiliki harta rahasia yang siap digunakan jika diperlukan. Itu benar. Saat pertarungan dimulai, gunakan saja apa yang telah Anda pelajari dalam hidup Anda sepuasnya. Jika saya bisa melepaskan tangan saya pasti akan membantu Anda. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Dengan senyuman di wajahnya, tatapan terlihat ramah. Sandy tersenyum pahit dan mengepakkan tinjunya. "Terima kasih atas kebaikan Anda, senior." Meskipun dia tidak percaya bahwa lelaki tua ini akan menjaga kelompoknya seperti ini, tetapi ada terlalu banyak roh jahat. Jika dia dan yang lainnya mati dengan cepat, tekanan pada lelaki tua itu pasti akan meningkat. Jadi hubungan antara kedua sisi platform batu bisa dikatakan pahit. Itu sebabnya dia menunjukkan perhatian dan nasihat. "Di saat kritis, saya bisa membantu Anda, tapi saya juga punya syarat," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Kondisi apa?" tanya Senyi. Orang tua itu menatap lokasi mata air roh jahat dengan mata membara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kita bisa selamat dari kesulitan ini, saya ingin isi mata air itu. Siapapun yang berani merebutnya akan dibunuh tanpa ampun." "Senior, jangan khawatir. Junior dan yang lainnya hanya ingin bertahan hidup," kata Senyi dengan ekspresi tegas. "Ini yang terbaik." Lelaki tua itu mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. "Ada apa di dalam kolam roh jahat?" Yangke bertanya dengan suara rendah karena penasaran, karena jika dilihat dari penampilan laki tua itu, dia sepertinya sangat tertarik dengan apa yang ada di kolam, dan Yangke memperkirakan itu pasti sesuatu yang bagus. "Itu masih asal muasal roh jahat." Senji juga membalas dengan berbisik, "Tetapi itu jelas merupakan asal-usul roh jahat yang sangat istimewa, dan energi yang terkandung di dalamnya sangat besar." "Asal mula roh jahat yang sangat istimewa?" Yangke mau tidak mau menjadi sangat tersentuh. San King Luo telah mengatakan bahwa beberapa asal muasal roh jahat mengandung energi yang meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, dan beberapa mengandung berbagai seni bela diri. Jadi bagaimana asal muasal yang keluar dari mata air roh jahat memiliki kualitas yang lebih rendah? Namun situasi saat ini juga memaksa Yangke untuk menahan kewaspadaannya dan lebih penting menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Di platform tinggi kedua sisi, semua orang menunggu dalam persiapan. Mata air roh jahat di bawah naik semakin tinggi
dan di mata air yang tebal seperti tinta, ada lusinan kelompok terang asal-usul roh jahat yang mengambang di dalamnya. Mereka cerah dan menarik perhatian semua orang yang serakah. Selama mereka bisa turun, mereka bisa langsung memanen lusinan asal-usul roh jahat ini secara gratis, karena sepadan dengan hasil pelatihan. Berhari-hari di gua jahat, ternyata ada lebih dari sumber roh jahat. Pada saat ini, 1 atau 200 roh jahat telah mati, tetapi lebih banyak sumber yang telah menyatu ke dalam mata air roh jahat dan menghilang, berubah menjadi energi dari mata air roh jahat. Tetapi bahkan jika keserakahan muncul, tidak ada yang berani meninggalkan platform tinggi, dan mereka hanya bisa melihatnya dengan penuh semangat dan menatap dalam hati. Setelah beberapa saat, banyak roh jahat di bawah berteriak serempak. Kemudian cahaya di tubuh roh jahat berkedip-kedip, tampak sangat tidak stabil, sehingga dalam radius 100 kaki ada suasana sedingin es, dan itu sama menakutkannya, dengan api penyucian 9 meter. Anak kecil, hati-hati, berusahalah sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Orang tua itu berteriak sambil tertawa, tapi sebelum tawa itu berakhir, lebih dari selusin roh jahat dari bawah tiba-tiba bergegas. Mereka tertarik oleh energi dan darah banyak pejuang dan menyerang dari 2 sisi. Di tengah lolongan tajam, 6 atau 7 roh jahat bergegas ke platform tinggi di sisi Yangke dan yang lainnya, kemudian mengelilingi platform tinggi. Namun semua orang juga telah lama menunggu momen ini, dan mereka semua mengeluarkan keterampilan seni bela diri yang telah lama mereka persiapkan. Meskipun roh jahat ungu ini cukup kuat, tetapi karena semua orang berkumpul di platform yang tinggi, meskipun perputarannya tidak efisien, perlindungan di antara mereka juga ketat. Segera setelah roh jahat itu menyerang, dia terlempar ke belakang dan warna tubuhnya terus berubah. Sebelum mereka dapat menerkam lagi harta rahasia yang dibawa oleh para murid dari Lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Harta Karun telah dikorbankan. Adapun orang-orang dari Lembah Raja Hantu membawa 2 harta rahasia untuk menahan roh jahat. Satu dengan atribut api dan yang lainnya dengan atribut listrik. Jadi saat tenaga api itu menelan dan membakar mereka, menyebabkan 2 roh jahat itu menjerit. Kemudian aliran cahaya listrik juga membuat mereka gemetar. Bagaimanapun, kedua harta rahasia itu juga sama-sama merupakan barang bermutu tinggi di tingkat bumi. Meskipun tidak berguna seperti energi yang sejati milik Yangke, keduanya masih cukup bagus. Setidaknya bersinar saat berhadapan dengan roh jahat. Toyang dari Sekte Senjata Harta Karun bahkan lebih berpengetahuan. Dia langsung mengeluarkan harta rahasia tingkat surga, membakar awan api, membungkus kedua roh jahat itu ke dalam awan api, dan mengaktifkan vitalitas untuk dibakar, yang membuat kedua roh jahat itu terus berteriak untuk menerobos, tetapi mereka tidak pernah bisa lepas dari jangkauan awan api yang membara. Sekarang, murid dari 2 sekte dengan mengandalkan kekuatan harta rahasia mampu menghadapi 4 roh jahat bersama-sama. Dan itu sudah cukup luar biasa. Pada saat yang sama, kedua saudara perempuan dari keluarga Hu bergabung. Meskipun mereka tidak memiliki harta rahasia untuk menahan roh jahat, kekuatan mereka berdua meningkat pesat. Ketika mereka menggunakan keterampilan magis menghubungkan cabang dengan energi yang sama, mereka dapat menangani roh jahat bersama-sama tanpa tertinggal sama sekali. Tapi Yangke, dia menangani roh jahat ungu sendirian dan energi yang sejati meledak, menyelimuti roh jahat. Kemudian pedang tajam yang terbuat dari cairan yang kental muncul di tangannya. Saat dia mengayun dan menebas warna roh jahat itu dengan cepat, memudar, seolah-olah setiap serangan sepertinya banyak menghancurkan tubuhnya. Meskipun ada harta rahasia seperti pedang surah, Yangke merasa senjata yang terbuat dari cairan yang lebih efektif melawan roh jahat. Lagi pula atributnya tidak cocok. Pada saat ini pertempuran sedang berlangsung dan tidak satu pun dari 6 roh jahat yang bergegas dapat menerobos blokade. Karena mereka semua diblokir di luar.
Ketika semua orang melihat situasinya membaik, mereka semua menghela nafas lega dan menyerang semakin keras. Segera roh jahat yang ditangani Yangke dikalahkan, dan sambil melolong, kumpulan roh jahat tetap ada di depannya. Tanpa ragu-ragu, Yangke mengulurkan tangannya, mengambil sumbernya langsung ke telapak tangannya, dan tanpa henti menyerang roh jahat yang sedang dihadapi oleh saudara perempuan Hu. Melihat itu, Ji-er menatap Yangke dengan heran, karena dia tidak menyangka bahwa dia bisa menghadapi roh jahat sendirian lebih cepat daripada kedua dia bekerja sama dengan adik perempuannya. Sialan, saya tidak melihatnya selama 2 tahun terakhir, tapi bocah bajingan ini telah membuat kemajuan besar. Sepertinya saya masih meremehkannya. Ji-er mendengus pelan. Di platform tinggi di sisi Yangke dan yang lainnya tidak sulit untuk dihadapi, dan hal yang sama berlaku untuk platform tinggi tempat lelaki tua dan sekte Xiaoyu berada. Bagaimanapun, lelaki tua itu memiliki kekuatan batas kenaikan abadi, dan 4 anak muda di sekitarnya juga memiliki kekuatan yang tidak rendah. Dan ditambah sekelompok orang dari sekte Xiaoyu, mereka lebih dari selangkah lebih maju dalam hal kekuatan tempur daripada para murid lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun. Bahkan saat berhadapan dengan roh jahat, lelaki tua itu masih ingin memperhatikan Yangke dan yang lainnya, seolah-olah dia takut mereka akan dikalahkan oleh gelombang serangan pertama. Setelah melihat atribut esensi sejati yang ditampilkan oleh Yangke, matanya bersinar dan dia berteriak keras. Anak muda, apakah Anda ingin datang kepada saya dan saya bisa melindungi Anda dari kematian? Karena dengan kekuatan yang ditambah dengan atribut Yuan sejati Yangke, begitu mereka bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Terlebih lagi, kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Yangke juga cukup mengesankan. Jadi tentu saja membuat lelaki tua itu ingin memenangkan hatinya. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, semua orang di lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun menjadi gugup dan menatap Yangke dengan tatapan sedikit khawatir. Meskipun Toyang dan Shen Yi mengira mereka rukun dengan Yangke, tapi mereka bertemu secara kebetulan, jadi persahabatan mereka tidak mendalam. Pada saat ini, jika Yangke meninggalkan mereka demi cara hidup yang lebih baik, mereka tidak akan punya alasan untuk menyalahkannya. Selain itu, dari sudut pandang kepentingan Yangke sendiri, tidak diragukan lagi, akan lebih menguntungkan jika memilih bekerja sama dengan orang tua itu. Jadi saat memikirkan hal ini, semua orang sedikit khawatir. Yangke bergegas keluar dari platform tinggi dan berdiri di udara, bersama dengan saudara perempuan Hu di platform tinggi. Mereka menyerang roh jahat yang mereka hadapi, tapi ekspresi mereka tetap tenang dan dia berkata dengan tegas, "Saya menerimanya dengan baik niat Anda." Orang tua itu tertawa ketika mendengar ini, kemudian dia berkata, "Wah, jika Anda tidak melakukannya sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi. Jika Anda bekerja sama dengan saya, bagaimana dengan asal muasal kejahatan semangat yang didapat setelahnya? Dan kita berdua menambahkan 5 menjadi 1, dan saya tidak akan memanfaatkan Anda." "Tidak bagus." Yangke dengan tegas menolak, karena orang tua ini sepertinya bukan orang baik. Bahkan jika Yangke tidak peduli dengan keselamatan saudara perempuan Hu, tidak mungkin dia mencari kulit harimau, jadi lebih baik tidak bekerja sama. Jika tidak, dia tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. "Tidak masalah, saya tidak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang sulit." Lelaki tua itu tampaknya tidak peduli sama sekali dan berkata dengan ringan. Hanya cahaya dingin yang muncul di matanya. Bocah itu tidak tahu bagaimana menghargai pujian. Melihat Yangke begitu murah hati, orang-orang di lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun tidak bisa menahan nafas lega. Dengan sentuhan rasa terima kasih di mata mereka, hanya saudara perempuan keluarga Hu yang tersenyum manis padanya. Belum lagi semua orang berasal dari kota Wume dan sudah saling kenal sejak lama. Mereka juga percaya Yangke tidak akan meninggalkan mereka. Lagi pula di gua warisan, ketika dia menaiki tangga setinggi 10.000 kaki, dia tidak pernah menyerah pada saudara perempuan itu.
Setelah beberapa saat, Yangke dan saudara perempuan Hu akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan roh jahat, meninggalkan bola asa roh jahat mengambil di depannya. Kemudian Yangke mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol pemurni rohnya, lalu melemparkannya ke Ji-er dan berkata, "Gunakan ini untuk mengambilnya, jangan langsung menelannya." Iya, meskipun Ji-er belum pernah menggunakan botol roh murni, pada saat ini Yangke adalah satu-satunya yang melakukannya, jadi dia mencobanya dan menyedot esensi langsung ke dalam botol. Sekarang Yangke telah terbang ke sisi lain untuk membantu semua orang di sekte senjata harta karun dan lembah raja hantu. Jadi dalam waktu singkat ke-6 roh jahat tersebut terbunuh. Namun yang membuat orang merasa aneh adalah roh jahat tersebut selalu merasa ingin melarikan diri setelah diserang oleh Yangke. Tapi setelah selesai bermain di sini, sebelum semua orang bisa menarik nafas, banyak roh jahat terbang ke bawah dan kali ini jumlahnya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Segera semua orang sedang terburu-buru untuk menghadapinya. Tapi sebagai upaya terakhir, Yangke harus melawan dua roh jahat itu sendirian. Bagaimanapun tidak dapat membunuh dengan cepat. Kekurangan energi yang sejati Yangke segera menjadi jelas, karena yang Yuan Qi secara alami adalah senjata ampuh melawan roh jahat. Tetapi justru karena pengekangannya, roh jahat juga tampaknya memiliki naluri untuk mengetahui bahwa Yangke tidak mudah untuk diganggu. Jadi begitu mereka bertarung sebentar, mereka akan menghindari Yangke dan berbalik untuk menyerang orang lain. Saat ini, Yangke sangat sibuk sehingga dia berkeringat seperti petugas pemadam kebakaran berputar-putar di sekitar plafon tinggi, tempat semua orang tinggal, mengejar roh-roh jahat yang terbang kemana-mana, sehingga situasi yang baik tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Untungnya, semua orang di platform tinggi bukanlah orang biasa-biasa saja, dan mereka membawa banyak harta rahasia, dan mereka selalu dapat membalikkannya keadaan dalam krisis. Seiring berjalannya waktu, tekanan dan intensitas pertempuran menjadi semakin intens. Sebelum sekelompok roh jahat dibunuh, roh jahat baru terus bermunculan dari bawah. Adik perempuan, kamu dan dua adik laki-laki Anda akan membantu saudara yang dengan segel 5 naga. Toyang melihat situasi memalukan Yangke dan berteriak dengan cepat. "Baik," kata Yorong sambil mengeluarkan harta rahasia yang tampak seperti segel besar, dan ada 5 tanda berbentuk naga pada harta rahasia ini. Kemudian energi nyata segera dituangkan ke dalamnya oleh Zhaorong dan 2 murid sekte harta karun lainnya, sehingga bersamaan dengan serangkaian raungan naga bernada tinggi, kelima bentuk naga itu tiba-tiba berubah menjadi entitas dan terbang keluar. Segera kelima naga itu berputar-putar, masing-masing mengeluarkan seberkas cahaya dari mulutnya, dan semuanya menyinari roh jahat yang terbang tanpa henti. Dalam sekejap, roh jahat itu sepertinya terikat, kemudian meronta dan menggeliat di tempat. Namun dia tetap tidak bisa menghilangkannya, dan para roh jahat hanya bisa melolong di mulut naga tersebut. Yangke tampak sangat gembira saat melihat ini dan bergegas ke depan, memegang pedang cairan yang dan memotong dengan cepat, kemudian membunuh roh jahat dalam sekejap. Bahkan 3 orang dari sekte senjata harta karun juga merupakan orang pintar. Melihat kecepatan Yangke, mereka dengan cepat mengubah taktik mereka dan mengendalikan 5 naga untuk menyerang roh jahat lainnya. Meskipun 3 orang ditugaskan untuk membantu Yangke, situasinya tidak hanya tidak runtuh, tetapi menjadi lebih teratur. Jadi selama pertempuran, semua orang mengeluarkan pil esensi sejati mereka dan meminumnya terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan esensi sejati. Namun Yangke tidak perlu meminum ramuan. Adapun kakak beradik, keluarga Hu, mereka baru saja meminum 10.000 cairan roh obat. Dan mereka secara alami memahami rahasianya dengan memakan sumsumnya. Jadi mereka berharap Yangke akan membantu mereka pulih saat itu. Oleh karena itu, mereka tidak meminum obat mujarab, tapi efek tambahan dari segel 5 naga membuat sekelompok orang merasa segar kembali.
Tapi di platform tinggi di sisi lain, baik lelaki tua itu maupun anggota sekte Xiaoyu mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Meskipun mereka memiliki penguasa alam gerakan abadi, jumlah mereka tidak sebanyak Yang Ke dan harta rahasia yang mereka bawa tidak setinggi yang dihasilkan oleh sekte senjata harta karun. Meskipun kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi, mereka masih dirugikan ketika berhadapan dengan roh jahat. Jadi ketika lelaki tua itu melihat Yang Ke menunjukkan kekuatannya, hatinya tiba-tiba menjadi bingung dan dia merasa seperti dipermalukan. Jadi dia menyisingkan lengan bajunya dan mengeluarkan angin kencang, langsung mendorong dua roh jahat di sisi mereka. Bagaimanapun, roh jahat hanya akan menyerang tubuh daging dan darah yang dekat mereka. Jadi para roh jahat ini tidak akan kembali untuk mencari orang tua itu lagi, karena dorongan laki tua itu segera membuat saudara perempuan Hu berada dalam krisis. Mereka bekerja sama untuk menghadapi satu roh jahat, dan sekarang dua roh jahat tiba-tiba muncul. Jadi bagaimana mereka bisa menghadapinya? Yang Ke yang sibuk dengan pertarungannya yang padat melihat semua ini di matanya dan tiba-tiba dia menjadi marah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya bukan orang baik. Jadi dia segera menangani roh jahat di depannya dan segera bergegas menemui saudara perempuan Hu untuk memberikan bantuan. Saat Yang Ke berlari, dia merasa diberkati, menjabat tangannya dan mengeluarkan setetes cairan yang di bawah metode kontrol energi sejati yang sangat indah. Tetesan cairan yang tiba-tiba berubah menjadi tirai cahaya setengah lingkaran dan langsung menutupi saudara perempuan Hu. Sekarang, metode pengendalian vitalitas yang diajarkan oleh Xiao Fu Sheng bersinar terang saat ini. Segera setelah tirai cahaya tercipta, dua roh jahat bergegas maju. Saat tubuh halus mereka bersentuhan dengan tirai cahaya, mereka langsung seperti jatuh ke dalam penggorengan, mengeluarkan suara yang menyengat. Jadi secara naluriah, kedua roh jahat itu mundur. Bahkan roh jahat yang dihadapi saudara perempuan Hu dibiarkan begitu saja, menyebabkan serangan roh jahat menjadi sia-sia. Melihat itu, Yang Ke tampak terkejut. Jelas dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Apakah ini akan baik-baik saja? Teriak Cheng Ying dari lembah Raja Hantu dengan ekspresi tidak percaya. Hati-hati, mereka semua ada di sini. Leng San berteriak keras dan dua roh jahat didorong oleh laki tua itu, termasuk salah satu yang dihadapi saudara perempuan Hu, tapi menyerang pada Chi-Er dan Mi-Er, dan semuanya terbang menuju kerumunan dari mulut lembah Raja Hantu. Jadi untuk sementara waktu, tekanan setiap orang meningkat tajam. Hei, saudara Yang, ini tidak benar. Shen Yi tersenyum pahit dan berteriak aneh. Meskipun Hu bersaudara sangat aman sekarang, mereka berada dalam masalah besar. Maaf, saya tidak menyangka akan seperti ini. Yang Ke juga tampak malu. Untungnya dia ada di samping mereka sekarang. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk mengatakan. Akan ada beberapa korban jiwa yang akan ditimbulkan. Jadi Yang Ke secara langsung menjerat dua roh jahat itu dan mulai berpikir sambil menghadapi mereka. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Setelah bergegas dan bekerja sama dengan 3 murid sekte senjata harta karun untuk melenyapkan dua roh jahat, Yang Ke dengan cepat melompat ke udara dan berdiri di atas kepala semua orang. Kemudian tanpa memperhatikan ekspresi terkejut orang-orang itu, Yang Ke diam-diam berkonsentrasi mengeluarkan setetes cairan yang dari dantiannya dan melemparkannya ke bawah. Tapi sama seperti sebelumnya, setetes cairan yang ini berubah menjadi tirai cahaya setengah lingkaran di udara. Hanya saja itu lebih tipis dari yang sebelumnya. Tapi itu langsung menyelimuti seluruh platform tinggi. Setelah tirai tipis dibuka, semua roh jahat melayang mundur pada jarak tertentu dan berputar-putar dengan ketakutan. Meski begitu, tirai tipis seperti itu hanya bisa berfungsi sebagai pencegah. Jika roh jahat benar-benar melancarkan serangan gila-gilaan, mereka akan bisa ditembus dalam waktu singkat. Jadi Yang Ke tidak berhenti melakukan apapun, memaksa keluar cairan yang satu demi satu, dan terus membuangnya, sehingga lapisan tirai tipis menyelimutinya.
Dan dibawa kendali Yangke yang tepat dan halus, semuanya berukuran sama dan sepenuhnya tumpang tindih dari tirai tipis sebelumnya. Setelah menghabiskan 20 tetes cairan yang sejati, Yangke berhenti dengan puas. Meskipun tirai cahaya yang terdiri dari 20 lapisan energi yang sejati tidak dapat dikatakan tidak dapat dipecahkan. Tapi itu juga sangatlah mudah untuk melawan roh-roh jahat ini. Semua orang tercengang karena awalnya mereka menghadapi situasi kritis hidup dan mati. Tiba-tiba mereka menjadi sangat aman, sehingga tidak ada yang bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Dan roh-roh jahat di sekitarnya hanya terbang di sekitar platform tinggi, tidak berani mendekat sama sekali. Meskipun kadang-kadang beberapa roh jahat mencoba menyerang, tetapi mereka terbakar ketika mereka menyentuh tirai cahaya dan langsung mundur. Setelah hening beberapa saat, semua orang menoleh untuk melihat Yangke dengan ekspresi terkejut dan kagum. Bahkan mata indah kedua saudara perempuan keluarga Hu terlihat lebih cemerlang saat menatap lurus ke arah Yangke. Itu baru saja terpikir oleh saya dan saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Yangke terkekeh. Saya yakin Anda mampu. Senji memandang Yangke dengan kagum. Mendengar itu, semua orang mengangguk, tapi mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Setelah terkejut dan bersyukur, semua orang kemudian teringat beberapa banyak energi nyata yang harus dikeluarkan untuk menciptakan perisai pertahanan yang kokoh dan tebal. Tapi, mengapa Yangke terlihat tenang dan tenang sekarang? Dasar monster cabul. Lengsan mengerutkan bibirnya, bahkan semua orang juga mengangguk lagi. Karena apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setiap lapisan tirai cahaya adalah kristalisasi energi sejati Yangke. Dan 20 lapisan tirai tipis ini setara dengan 20 kali energi di meridian Yangke yang terkuras. Selain itu, kualitas energi sejati Yangke juga cukup tinggi dan sangat murni. Jika dia benar-benar ingin mengubahnya, tirai cahaya ini itu hampir sebanding dengan pertahanan yang didukung oleh 10 master kenaikan abadi. Dengan pertahanan seperti itu, menghadapi situasi yang ada menjadi sangat mudah. Bagaimana dengan Anda, anak muda, datang dan bantu saya? Orang tua itu merasa tidak nyaman ketika melihat Yangke memiliki sarana yang begitu kuat. Meskipun dia berada di alam kenaikan abadi, dia pikir dia tidak dapat mencapai level seperti Yangke. Karena di platform tinggi di kelompok Yangke sekarang tidak dapat ditembus, karena pertahanannya sangat kuat. Bahkan jika orang-orang di platform tinggi tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton pertunjukan, mereka tidak perlu lagi khawatir nyawa mereka terancam. Sebaliknya, di pihak orang tua itu, seiring bertambahnya jumlah roh jahat, semakin banyak orang yang sulit untuk menghadapi roh jahat yang tidak ada habisnya ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.